Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita kembali masuk ke perkuliahan live Zoom meeting. Setelah minggu lalu saya berhalangan hadir karena ada tugas lain. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga dengan materi tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama. Adapun bahan kajiannya itu ada dua. Pertama, dalil kehujahan hadis, dan yang kedua fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, baik. Saya langsung tampilkan ya PowerPoint saya, dan sebenarnya tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan ya paling lama ya 25 menit lah menyampaikan materi, karena nanti selebihnya itu akan ada tugas. Oke, akan ada tugas buat kalian kelas SA, betul ya? A ya, SA. Betul Pak. Oke. Baik. Saya langsung tampilkan PowerPoint saya. Oke, sebentar. Ini dia. Oke, baik. Nah, ini ya. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya nih. Mungkin ada di antara kalian yang bisa jawab. Coba. Misalnya ada orang bertanya, Pak Ustadz, Bu Ustadz, punten nih, saya mau nanya. Benar nggak tuh? Ada yang mengatakan Islam itu ajaran yang sempurna. Nah, dan ajarannya itu ada Al-Quran, ada hadis. Nah, tapi kenapa kok kalau memang Islam sempurna kok harus ada hadis? Kok enggak cukup Al-Quran saja? Kenapa kok bisa begitu? Kan Islam ajaran sempurna, kok masih butuh hadis? Kok enggak kita percaya saja pada ajaran Al-Quran, isi Al-Quran, udah cukup, tidak usah yang lain. Nah, kalau ada tangga atau masyarakat kalian bertanya seperti itu, kira-kira jawaban kalian apa? Yo, coba siapa yang bisa? Saya tidak tunjuk dulu. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Yo, siapa bisa? Di unmute. Siapa bisa jawab pertanyaan itu? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Bapak izin menjawab apa boleh Pak? Siapa? Ardian. Ya, oke, silakan Ardian. Ini menurut pendapat saya Pak. Mohon maaf kalau misalkan pendapat saya kurang apa namanya? Kurang tepat. Menurut saya itu umat Islam itu wajib mempelajari hadis juga, karena hadis itu paling utama, yaitu memperjelas isi dalam Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih Pak. Oke. Intinya ya menurut Ardian ya harus, karena al hadis itu berfungsi memperkuat gitu ya. Itu ya.
Ya yang lain, satu lagi dah, yang perempuan nih yang belum ini. Silakan coba perempuan angkat suara, yuk. Coba, siapa ini? Saya tidak tunjuk. Kecuali terpaksa saya baru tunjuk nanti. Yuk, siapa? Saya, Pak. Siapa? Oh Isya. Iya, tidak jauh dari arti, Pak, jawabannya. Hadis itu penyeimbang dari Al-Quran. Terus? Untuk memperjelas, tidak jauh dari arti, Pak. Untuk memperjelas agar umat Islam itu lebih mudah untuk memahami isi-isi Al-Quran tersebut. Karena dalam Al-Quran kadang artinya itu tidak semua umat Islam itu langsung mengetahui atau mencerna makna-makna tersebut kan Pak. Tapi kalau dari hadis kan Nabi Muhammad kayak mencontohkan sikap-sikap beliau yang baik seperti apa, panutan-panutan beliau. Jadi umat Islam itu lebih mencontoh gitu dari hadis-hadis tersebut. Oke, ya baik, ya sudah. Baik, kita langsung saja ya, nanti akan muncul jawabannya di situ nih. Baik, kita lihat ke materinya. Jadi ada dua bahan kajiannya ya. Pertama, dalil kehujanan hadis. Kedua, fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, sekarang kita bahas dulu dalilnya. Apa dalilnya sih? Sama kayak tadi itu. Kok ada orang, misalnya ada orang bertanya, kok Islam perlu merujuk kepada hadis? Kok bisa? Kenapa tidak Al-Quran saja sekalian? Ya salah satunya memang karena meskipun pegangan umat Islam adalah Al-Quran, tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu memahami Al-Quran secara sembarangan. Perlu ada penegasan dari Al-Hadis yang juga punya kekuatan yang sama. Nah sekarang dalilnya apa kok bisa hadis itu bisa memperkuat isi yang ada dalam Al-Quran? Kita lihat dalilnya. Dalil kehujanan hadis. Dalil kehujanan hadis artinya dasar nas atau dasar hukum yang melatar belakangi kenapa hadis itu menjadi sumber ajaran agama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi Al-Quran sudah membuat penegasan tentang peran dan fungsi strategis dari hadis. Kemudian yang kedua adalah ijma sahabat. Jadi ulama atau para sahabat sepakat tentang fungsi hadis. Dan yang ketiga adalah berdasarkan petunjuk akal sehat atau secara nalar atau istilahnya dalil makul. Ya, dalil yang bersifat rasional atau bersifat akal sehat. Oke, baik. Yang pertama kita bicara dulu apa ayat Al-Qur'annya. Nah, ini dia ayat Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang dari Rasul atau yang diberikan oleh Rasul, fakhudhu maka ambillah. Jadi sama sih derajatnya antara Al-Quran dan hadis. Memiliki porsi saling melengkapi di antara Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang Nabi sampaikan, jika itu bermanfaat, ambil. Dan pasti bermanfaat. Tidak mungkin Nabi itu menyatakan sesuatu dengan kondisi tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Jadi ambil, fakhudhu kata Allah. Wa manahakum anhu, dan sebaliknya jika ada yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka Al-Quran mengatakan fantahu, maka ikuti larangan itu atau hindari atau cegahlah, jauhkanlah, tinggalkanlah. Jadi itu ya betapa besar peran dari seorang Rasul, betapa signifikannya fungsi seorang prophet atau seorang nabi yang hadir untuk memberikan petunjuk berdasarkan perintah Allah. Nah itu dasarnya surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi tidak boleh tidak boleh menolak atau ada orang yang menganggap sunnah itu bukan ajaran Islam.
atau sunnah bukan sumber hukum atau sumber ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ayat surat An-Nisa ayat 64. Disebutkan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami utus seorang rasul, kata Allah, illa kecuali liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ya Rasul itu harus ditaati. Hadirnya Rasul bukan untuk dibangkangi, bukan untuk ditentang, bukan untuk diperangi, tapi justru ditaati. Karena Rasul adalah utusan Allah, penyampai pesan Allah, dan mandator atau orang yang membawa amanat untuk menyampaikan sesuatu dari Allah. Jadi itu ya. Ini tidak boleh dibangkangi, tidak boleh ditentang, harus sebaliknya ditaati. Nah, itu Al-Qur'an. Sekarang yang kedua, apa? Ijma' sahabat atau kesepakatan para sahabat. Jadi sahabat sepakat bahwa sikap umat Islam atas hadis Nabi itu wajibul ittiba atau wajib mentaati. Mentaati semua apa yang dihadiskan, apa yang didatangkan oleh hadis, misalnya larangan, perintah, dan lain sebagainya. Baik ketika Nabi masih hidup maupun setelah beliau wafat. Jadi di dasar inilah yang menyebabkan hadis harus digunakan sepanjang hayat, mulai dari saat Nabi wafat sampai saat ini. Jadi bukan berarti kayak umat Islam yang memerangi sahabat Abu Bakar ketika mereka menolak membayar zakat. Kata mereka, loh, Nabi kan sudah wafat, berarti saya tidak perlu bayar zakat. Nah, itu yang tidak benar, itu yang salah. Justru setelah Nabi wafat, zakat harus didorong untuk dikeluarkan. Karena fungsi zakat adalah membersihkan harta dan beramal soleh bagi orang di sekitarnya. Harusnya begitu. Meskipun Nabi sudah wafat, terus dikeluarkan zakatnya. Jadi itu ya, ijma' sahabat tentang wajibul ittiba. Dan yang ketiga adalah secara akal sehat atau secara rasional, secara logika, secara nalar. Artinya dilihat dari sifat dan karakteristik Al-Quran yang kadang masih bersifat global, umum, maka untuk memahaminya harus ada penjelasan, harus ada penafsir, harus ada penguatan. Dan yang menguatkan dan yang menjelaskan dan yang menafsirkan itu adalah hadis atau peran Rasul di situ. Jadi artinya antara hadis dan Al-Quran itu ada dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana ada Al-Quran, di situ ada hadis. Di mana ada hadis, di situ pasti ada Al-Quran. Nah, jadi itu ya secara nalar, secara rasional, atau secara makul, dasar atau dalil kehujahan hadis. Oke, baik. Itu yang pertama, dalil kehujahan hadis. Sekarang kajian yang kedua adalah fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, baik. Perhatikan ini. Ada beberapa fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita lihat. Hadis berfungsi sebagai bayan takrir. Kedua, hadis berfungsi sebagai bayan tafsir. Ketiga, hadis berfungsi sebagai bayan tasyri'. Dan yang keempat, hadis berfungsi sebagai bayanun naskhi. Bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan bayan nasakh. Saya jelaskan satu-satu. Bayan takrir itu apa? Ini dia. Yaitu hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dikuatkan oleh hadis. Ayat mengatakan apa? Diperkuat, didorong supaya lebih jelas, lebih kuat kandungannya. Jadi memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contohnya gimana? Kita lihat. Contohnya ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini bicara tentang tata cara wudu. Jadi kalau kamu mau sholat, kata ayat Al-Quran,
Fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, mukamu, wa aidiakum, kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai pergelangan tangan. Nah, jelas ya. Tapi ada yang masih belum jelas. Bagaimana status hukum wudhu? Orang bertanya-tanya itu. Kenapa kok tidak ada di keterangan ayat tadi? Nah, maka kemudian datanglah hadis memberikan penegasan, memberikan penguatan. Kata Nabi, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Kata Nabi, tidak diterima sholatnya orang yang najis, orang yang kena najis, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jadi hadis ini memberikan penegasan bahwa hukum berwudu adalah wajib. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya batal, gitu ya. Jadi penguatan, bayanut tafsir. Berikutnya bayanut tafsir. Ini dia. Apa fungsi bayanut tafsir? Adalah hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas, atau ayatnya masih memerlukan perincian karena ayatnya masih bersifat mujmal, bersifat mutlak, dan bersifat am. Jadi ini ada pembagiannya lagi. Bayan tafsir itu ada 3, ya. Pertama, memerinci ayat yang mujmal. Jadi hadis berfungsi memerinci ayat yang mujmal. Contohnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 43. Kata Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini masih umum. Pertanyaannya begini loh, sholat mana Pak yang harus kita laksanakan? Apakah sholat sambil terbang, sholat sambil tiduran, sholat sambil jongkok, dan lain sebagainya? Tidak jelas ini, masih belum detail. Maka kemudian datanglah hadis yang memberikan perincian atau memberikan penjelasan detail terkait tata cara sholat. Seperti kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, wahai umatku, sebagaimana kalian telah melihat aku melaksanakan sholat, mengerjakan sholat. Jadi diperkuat ya, dirinci ya, ditafsir kembali, ditafsirkan sholat yang bagaimana. Itu yang memerinci ayat yang mujmal atau yang global. Yang kedua dari bayan tafsir adalah mentakyid ayat yang mutlak. Contohnya bagaimana? Ayat yang mutlak contohnya seperti surat Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata ayat, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hukumnya adalah potong kedua tangannya. Nah, itu masih mutlak. Maksudnya apa? Tangannya kan banyak nih. Yang mana? Apakah tangan yang jari-jari doang? Ini kan tangan juga kan? Apakah pergelangan doang? Apa lengan doang? Apa ini sampai ke bahu? Pangkal bahu ini. Yang mana dari tangan ini yang dimaksud? Maka kemudian datang hadis yang menyatakan bahwa yang dimaksud pergelangan tangan itu adalah faqata yadahu min mifsolil kaffi. Artinya yang dimaksud tangan itu adalah pergelangan tangan, mifsolul kaffi, pergelangan tangan. Jadi bukan yang ini ya, bukan ini juga, bukan jari-jari saja, tapi yang ini nih. Nah, jadi itu ya, itu potong tangan, pergelangan tangan maksudnya. Jadi ditakyid, diberi batasan, diberi keterangan. Itu bayan tafsir yang kedua. Dan bayan tafsir yang ketiga adalah mentaksis ayat yang am, ayat yang umum. Contohnya Al-Quran surat An-Nisa 11. Kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Maknanya adalah bahwa ayat ini mengatakan seorang anak yang orang tuanya wafat, orang tuanya meninggal, itu berhak mendapatkan waris, ya, waris. Karena yusikumullahu fi auladikum gitu ya. Fi auladikumnya di taksi, di apa namanya? Disoroti.
Nah, pertanyaannya adalah apa ada kemungkinan yang lain, mentaksis kemungkinan yang lain? Ada. Ada hadis mengatakan apa? La yarisul qatilu minal maktuli syai'an. Tidak berhak menerima waris pembunuh atas orang yang dibunuh. Artinya apa? Meskipun dia seorang anak yang berhak mendapat waris, tapi kalau misalnya anaknya membunuh orang tuanya, maka saat itu dia tidak berhak atau dicoret dari daftar penerima waris. Kata Nabi seperti itu. Atau hadis lain, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidak berhak menerima waris orang yang kafir atas orang muslim, atau sebaliknya orang muslim atas orang kafir. Jadi artinya adalah bahwa meskipun dia anak dari muwaris atau orang yang memberikan waris, tapi kalau misalnya anaknya membunuh bapaknya, kemudian atau anaknya murtad dari Islam, dari agama bapaknya, maka kemurtadan atau pembunuhan itu menjadi faktor terhalangnya seorang menerima waris. Jadi ayat tadi ditaksis oleh hadis yang ini. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti itu ya. Contoh taksisul am, mentaksis ayat-ayat yang umum. Nah, itulah pengertian bayanut tafsir. Ada 3 ya. Memerinci ayat yang mujmal, mentakid ayat yang mutlak, dan yang ketiga mentaksis ayat yang am. Berikutnya yang ketiga itu bayanut tasyri. Intinya adalah bayanut tasyri itu menjadi pembuatan hukum. Hadis berfungsi membuat hukum atau membuat ketentuan atas masalah yang tidak diatur di dalam Al-Quran. Ada banyak itu hadis yang mengatur sebuah hukum, tapi Al-Quran tidak ada hukumnya. Ya, saya ambil contoh seperti hukum membayar zakat fitrah. Di Al-Quran tidak ada. Ayat yang mengatakan membayar zakat itu wajib, tidak ada. Yang ada hanya aqimus sholata wa atuz zakah, itu berbarengan. Wajib menegakkan sholat dan membayar zakat. Hanya aja itu saja, tidak ada keterangan wa atuz zakatil fitrah, tidak ada. Adanya ada di hadis Nabi. Ini dia hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Nah, itulah fungsi hadis sebagai bayanut tasyri. Dan yang terakhir bayanun naskhi, yaitu hadis berfungsi menghapus atau mengganti ketentuan yang datang dalam Al-Qur'an. Jadi dihapus ayatnya. Bukan dihapus ayatnya, tapi dihapus kandungan hukumnya, dihapus ketentuan hukumnya. Misalnya ayat tentang wasiat. Kalau di ayat surat Al-Baqarah 180, ayatnya mengatakan seorang yang berwasiat itu wajib dilakukan, harus dilakukan. Dan dia nanti setelah mendapatkan wasiat, ahli warisnya setelah mendapatkan wasiat itu juga berhak mendapatkan waris. Jadi double ya, dapat wasiat, dapat waris. Tapi kemudian ayat ini dinasah ketentuannya oleh hadis Nabi. Jadi nasul hadis bil Quran atau nasul Quran bil hadis. Menasah Al-Quran oleh hadis. Hadisnya apa? La wasiyata li warisin. Kata Nabi tidak berhak mendapatkan wasiat orang, atau sebaliknya. La wasiyata, tidak berhak mendapatkan wasiat bagi orang yang menjadi ahli waris. Jadi tidak ada itu double akun ya. Kalau sekarang kan double akun istilahnya kalau di keuangan. Kalau double akun sudah dapat serdos, masih dapat uang makan. Misalnya seperti itu. Ya, itu enggak ada nih. Kalau di keuangan tuh seperti itu. Kalau misalnya bukan serdos, misalnya kalau dapat uang makan, dapat juga uang perjalanan, itu enggak ada. Kalau sudah dapat uang makan, ya udah dapat uang perjalanan. Kalau dapat uang perjalanan, udah dapat uang makan seperti itu. Jadi kan double akun namanya kalau itu. Jadi itu ya contohnya hadis yang menasah ayat ketentuan tentang wasiat. Oke, baik. Jadi itulah
penjelasan saya mengenai fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Baik, kesempatan mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Nama saya Ibnu Tahir dengan NIM 2111300016. Silakan. Salah satu pedoman sehari-hari kan dalam Islam beberapa diantaranya yaitu kan hadis itu tadi, Pak. Ya. Nah, akan tetapi bagaimana jika kita menggunakan hadis dhaif untuk pedoman sehari-hari? Soalnya ada beberapa di antara kita yang berpacu kepada hadis yang dhaif, Pak. Itu saja. Terima kasih. Baik. Sebenarnya penjelasan saya mengenai bagaimana menyandarkan perbuatan berdasarkan hadis dhaif. Sebenarnya itu ada nanti jawabannya di materi hadis dhaif. Ada nanti. Sebenarnya saya bisa menjelaskan, tapi nanti di materi hadis dhaif ya. Tapi saya kasih gambaran dikit. Jadi kalau misalnya kalau ada aturan, misalnya perbuatannya bersifat hukum, misalnya hukum haramnya makan apa ya? Saya makan kelinci, hukum kelinci gimana? Boleh enggak? Ini kan bersifat dasar ya, bersifat hukum, aturan hukum, halal haram. Maka jika disandarkan kepada hadis dhaif maka tidak sah sandarannya, tidak boleh menyandarkan persoalan halal haram dari atau kepada hadis dhaif, karena itu sangat bertentangan ya. Harusnya kalau berhubungan dengan hukum halal haram, sandarannya adalah hadis yang sahih, harus, tidak boleh tidak. Tapi kalau misalnya keutamaan puasa Rajab, keutamaan puasa Asyura, keutamaan zikir setelah sholat, maka jika disandarkan kepada hadis dhaif itu masih bisa dimaklumi, artinya masih dimungkinkan bisa. Kalau sekedar perbuatan itu bersifat amaliyah yang tidak wajib, yang tidak dasar, misalnya akidah, halal haram, itu kan sangat mendasar ya, tidak boleh itu, harus hadisnya hadis sahih. Tapi kalau misalnya kayak keutamaan puasa Rajab, keutamaan puasa Muharram dan lain sebagainya, kalau sumbernya dari hadis dhaif gimana ya, tidak apa-apa, masih dimaklumi, masih bisa gitu ya. Jadi tergantung perbuatannya apa. Jadi itu ya jawaban saya ya. Nanti lebih lengkapnya bisa kalian lihat di materi tentang hadis dhaif, ada di situ. Ya, jelas ya Ibnu? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Atas yang jawabannya. lain, silakan. Yang lain ada masih? Pak, izin bertanya apakah boleh, Pak? Siapa namanya? Izin mengenalkan diri, nama saya Ardian Nurdayanto dengan NIM 2111300007. Ya, silakan. Bapak menjelaskan di bagian dalil kaujan hadis itu ada ijma sahabat, yang dimana para sahabat itu sepakat menetapkan wajibul ittiba, yang artinya kewajiban menaati hadis, baik pada saat Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah wafat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika salah satu ijma sahabat yang tidak ditaati, kira-kira itu hukumnya dosa atau enggak, Pak? Gimana, saya tidak jelas gimana hukumnya jika salah satu sahabat, bagaimana jika salah satu ijma sahabat tidak ditaati? Ya berdosa, karena sahabat itu sama seperti kata Nabi kan, ashabi kan nujum, jadi sahabatku itu seperti bintang, jadi ya perannya juga sangat penting selain matahari dan bulan kan, bintang itu sangat mendukung, boleh. Jadi sunnah Nabi itu juga didukung oleh sunnah sahabat, artinya sahabat itu kan mengamati perbuatan Nabi. Bahkan hadis pun itu kalau tidak lewat sahabat itu tidak marfu, tidak sah. Mungkin bisa derajatnya lemah. Artinya semua yang diucapkan para sahabat itu biasanya pasti berdasarkan apa yang sudah Rasulullah perbuat. Jadi ya sama derajatnya.
Jadi jika ada ijma sahabat tidak diikuti ya berdosa pasti otomatis. Karena apa? Tidak mungkin sahabat itu bersepakat untuk kemaksiatan, tidak mungkin. Kecuali sahabatnya itu atau kecuali orang itu memusuhi Islam, misalnya Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Itu lain lagi. Ya, jangan diikuti kalau itu. Itu bukan sahabat, tapi orang kafir itu. Nah, sahabat itu ya orang yang mengakui, mengimani ajaran Islam, mengimani Rasul, melaksanakan Al-Quran, ya pasti secara kemarwahannya ya sangat luhur, sangat suci orang sahabat. Jadi kalau mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu, maka wajib umat sesudahnya untuk mengikuti. Misalnya kewajiban untuk ittiba Rasul, ya wajib diikuti, tidak boleh tidak. Jadi kedudukan hukumnya juga sama. Bahkan ada di bawah hadis kesepakatan sahabat. Gitu ya. Jadi dosa menurut saya kalau ada yang tidak diikuti ijma sahabat. Oke, jelas ya Ardian ya? Jelas Pak, baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, oke. Baik, masih ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan tugas. Tugasnya adalah kalian diwajibkan untuk membuat video hafalan materi. Ini dia. Oke, saya tunjukkan. Bentar. Saya tunjukkan dulu ya. Ini. Berat ini. Oke, ini dia ya. Jadi materinya adalah kalian wajib membuat video berupa hafalan ini, fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi nanti kalian membuat video dengan menjelaskan tentang bayanut takrir, bayanut tafsir, bayanun tasyri' dan bayanun naskhi. Jadi nanti ini dihafalkan ya. Apa bayanut takrir? Satu, apa? Ini dia tadi itu. Apa itu? Fungsi pengertiannya apa, contohnya apa, dijelaskan. Kemudian yang kedua bayanut tafsir itu apa pengertiannya, terus pembagiannya tadi ada 3, apa saja, contohnya apa, gitu ya. Ini terus dibaca ini. Kemudian yang ketiga, apa itu bayanut tasyri', pengertiannya apa, contohnya apa, ini contohnya. Dan yang keempat, bayanun naskhi, itu apa pengertiannya dan apa contohnya. Jadi itu ya yang kalian harus hafalkan. Dan perlu diperhatikan pada saat hafalan, kayak ini, perhatikan nih. Saya minta kalian untuk merekamnya, dan cara merekamnya adalah ditunjukkan ke kamera, kalian tuh tidak melihat ya, supaya benar-benar kelihatan hafalan ya. Contohnya kayak begini nih. Tugas mata kuliah ulumul hadis. Fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ini saya tutup mata ya, saya kasih contoh ya. 1. Hadis berfungsi sebagai bayanut takrir, yaitu hadis berfungsi memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ayat tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusukum wajhukum ilal ka'bain. Ayat ini kemudian ditakrir, dipertegas oleh hadis Nabi, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Kemudian yang kedua, hadis berfungsi sebagai bayanut tafsir, yaitu hadis berfungsi memperjelas ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, bersifat mutlak dan am. Untuk yang pertama, memerinci ayat yang mujmal, contohnya seperti ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian diperkuat, dipertegas, ditafsir oleh hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian yang kedua, mentakkid ayat yang mutlak, contohnya hadis ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat ini kemudian ditakkid oleh hadis Utiya Rasulullah SAW bisarikin faqata yadahu mim mifsalil kafi. Kemudian ayat
hadis berfungsi mentaksis ayat yang am. Contohnya ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat ini kemudian ditaksis oleh hadis la yarithul qatilu minal maktuli syai'an, atau ayat atau hadis la yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Kemudian yang ketiga bayan tasyri, hadis yang berfungsi menciptakan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Contohnya hadis tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah hadis berfungsi menasakh, menghapus ayat yang datang sebelumnya. Contohnya seperti ayat tentang wasiat. Dan kemudian hadisnya menasakh berbunyi la wasiyata liwarithin. Itu ya. Ditutup matanya dan direkam. Ini contoh saja. Jadi kalian mengirim video, tugasnya mengirim video, nanti dikirim melalui Google Classroom. Itu ya contohnya ya, saya sudah kasih contoh ini. Dan batas waktu 1 minggu. Mulai dari hari ini sampai tanggal 1 Maret. 1 Maret 2022 jam 9. Jam 9 pagi. Jadi ya persiapan. Kalau nanti setelah itu jam 9:10 baru bisa upload, ya ditolak karena sudah lewat batas akhir. Jadi itu ketentuannya. Jadi jelas ya, tugasnya adalah membuat video hafalan tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan saya hanya menerima pengumpulan video hanya melalui Google Classroom pada postingan tugas kelas. Atau kalau yang pakai versi bahasa Inggris, assignment. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat atau sengaja mengumpulkan tugas melalui WA saya, langsung saya tolak gitu. Langsung saya hapus karena saya merasa ini bukan wilayahnya. Ini bukan ketentuannya. Jadi hanya saya menerima tugas jika dikumpulkan melalui tugas kelas atau assignment di Google Classroom. Di Google Classroom juga itu kalau misalnya tidak lewat tugas kelas saya tidak nilai, saya akan kosongkan itu. Misalnya lewat room chat atau apa lini masanya itu ya. Itu juga tidak bisa. Harus lewat Google Classroom menu tugas kelas atau menu assignment. Itu ya. Tolong diperhatikan supaya tidak terulang lagi peristiwa yang lama. Ada yang merasa sudah ngumpulin tapi saya lihat di tugas kelas tidak ada ini. Oh, berarti dia tidak ngumpulin. Ketahuan ternyata dia ngumpulinnya dia apa? Di postingan yang biasa itu ya, bukan di postingan tugas kelas. Dia udah lewat ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baik, saya kira cukup ya penjelasan saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui postingan di Google Classroom. Jadi tolong biasakan kalau bertanya itu yang benar, tanyanya lewat menu postingan saya di Google Classroom atau mungkin bisa lewat message pesan khusus tapi di Google Classroom. Jangan terlalu sering ke WA saya. Saya kadang tidak baca kalau ada nomor yang tidak jelas. Saya sengaja tidak baca karena kebanyakan. Ya kalau misalnya kalian bertanya langsung di Google Classroom, kadang saya layani. Soalnya saya juga ngurusi mahasiswa yang ujian kompre, ujian munakosa, ujian proposal. Ditambah lagi kalian yang ujian apa? Yang mahasiswa kelas gitu ya. Jadi kadang tidak sempat saya baca. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.